Hai. Selamat teh. Beneran kan tehnya ya? Kelihatan nih sekarang. Transparan gue pakai gelasnya. Kemarin ada yang tanya jangan-jangan gimmick tehnya. Asli dong. Asli ini tehnya. Dan bahkan gue kadang bikin dulu buat bikin video. Kalau tehnya habis. So, hargailah usaha gue. Tolong tonton sampai habis ya. Well, kata pembukanya apa ya? Kalian itu termasuk orang yang gimana nanti atau nanti bagaimana? Itu mungkin kalimat pembukanya. Karena apakah kalian atau kalian malah menjalankan kedua-duanya gitu kan, yang gimana nanti juga dipikirkan, nanti bagaimana juga tetap dipikirkan. Kalau gue sih ya main di dua-duanya ya, karena keduanya memang memiliki plus minus ya. Terlalu memikirkan gimana nanti kadang bisa juga menghambat, akhirnya kita nggak gerak-gerak, nggak aksi ya, nggak action. Tapi tidak memikirkan nanti bagaimana juga berisiko mendatangkan kendala. Jadi ya bagusnya tetap memikirkan tapi juga berani melangkah. Wah, langsung gue tuh mau mereaction ada videonya Reza, cuman dari sisi mana ya coba ya kita simak dulu videonya. Ini baru diupload hari ini. Ada Reza dengan Teh Meli. AC-nya dingin. 3 kali putar mulu tengah malam berarti kan. Terus kalau kayak panas lagi bangun lagi. Oh, kamu nggak ini? Oh ya, Reza mungkin tidak terbiasa dengan AC ya. Walaupun di daerahnya kalau gue lihat sih emang daerah ketinggian ya, yang cuacanya jauh lebih dingin mungkin ya. Tapi emang tidak semua terbiasa dengan AC ya. Dinginnya beda. Sana ya, banyak ke Mas Brewok ya, ke Mas Brewok. Ini apa passwordnya? Oh, wifi. Wifi aja kalau Hai ayam. kamar, pakai wifi dan mirip juga itu kuota handphone kamu. Terus yang kurang apa? Yang kurang itu rasa lupa dulu teman. Beli handuk tuh tadi kesini nggak mandi? Handuknya di mana? Astagfirullahaladzim, nggak pakai handuk. Ih, nggak mungkin nggak pakai handuk atau basah itu baju-bajunya. Ya, mau kamu sampai Ya Allah, ih ya Allah, Ya Allah, ya Allah. Iya handuk ini. Kalian pasti ada yang pernah melakukan hal ini, karena gue pernah juga. Kadang kalau kamar mandi lupa bawa handuk ya males gitu kan ngambilnya, ya udah gue jingkrak sendiri gitu. Sambil menurunkan air yang masih nempel di badan gitu kan. Tapi ini Reza nggak ada handuk. Tiga orang. Makanya yang itu juga handuk termasuk pribadi, karena kan nggak enak gigi kalau bekas orang. Ya. Handuk. Terus apa lagi? Bantalnya kan udah ada. Jadi kemarin mau ditambahin katanya sama orangnya. Kita berdua kan. Mau beli lagi. Kamu tipe yang pakai guling apa enggak sih? Oke. Jadi sih bantal guling. Dia tulis bantal guling. Selimut kayaknya cukup deh. Kalau udah satu berarti 2. 1 handuk, 2 bantal guling gitu. Oh iya. Bantal guling. Terus spray masih ada. Spray di aku juga ada yang baru belum dipakai. Baru Sampai segitunya. Mau dikasih spray suruh pakai. ini bantal guling. Bantal sama guling berarti. Oh, ini bantal berarti gini kamu. Bantal plus guling. Ya Allah. Ya kalau di kampung bantal guling gulingnya doang. Oh iya, jangan-jangan emang gitu ya, jangan-jangan kurang salahnya. Bantal guling. Enggak kan bantal dan guling kan? Iya. Jadi ini bantal plus guling tambah gitu. Bantal. Oh, ya istilah ya. Kadang ya gue juga kadang di istilah di rumah kadang bantal guling ya, untuk penyebutan si bantal gulingnya itu. Bantal kepala. Dua-duanya benar. Berarti ya sapu terus buat pel. Oke, jadi kalau ngelihat di sini sih, gue pernah ngalamin ya, karena gue pernah juga hidup yang istilahnya pisah sama keluarga ya, gue harus kos gitu kan, karena
jarak sebenarnya jarak tempuh dari gua kantor gua tuh tidak terlalu jauh ya, Bogor Tangerang gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau pakai kendaraan mobil itu kalau lagi macetnya, apalagi dulu sebelum pandemi kan, nguras tenaga banget gitu kan. Jadi yang normalnya sebenarnya 1,5 jam, 1 jam lah gitu kan, kalau memang kecepatan agak lumayan tinggi itu bisa sampai. Cuma karena macet tuh bisa 3 jam kadang-kadang kalau arah pulang, jadi harus kos. Dan memang ini list-list yang gue suka pakai. Jadi ketika gue ngekos itu ya gue ngelis tuh, gue tulis apa yang sekarang Meli lakukan. Jadi menyiapkan dari hal-hal kecil ya, alat mandi, makan, piring. Walaupun di tempat kos gue tuh juga sudah disediakan. Jadi gue kos tuh mirip sama tempatnya Resa ya. Waktu itu sempat sih antara pilih apartemen atau kos gitu. Cuman kalau apartemen ternyata untuk apartemen yang disewakan itu kadang-kadang jumlah penghuninya tuh karena banyak dan kadang-kadang memiliki mobil tuh yang lebih dari satu gitu kan. Jadi kadang-kadang kesulitan untuk cari parkiran. Akhirnya memilih kos-kosan eksekutif yang seperti Resa lakukan itu. Jadi ada dapat parkiran, tapi perlengkapan memang harus di list seperti ini. Galonnya itu ada galonnya kan, pasti kan harus belikan apa tiap kamar gantian gitu atau gimana? Oh, galon. Ya itu kalau di kosan eksekutif biasanya disediakan udah air galon. Kalau gue sih disediakan ya air galon, Aqua ya, merek. Halo Aqua. Air mineral itu kan. Terus gas, kompor gas itu juga disediakan dengan gas. Jadi kalau habis ya kita bisa kontak ke pengurusnya untuk merefill si gasnya atau si Aqua. Frame foto apa namanya? Frame foto, beli frame foto. Oke, ya menyambung penyampaian di atas ya. Apa ya? Gue tuh ngelihat ya. Tadi kan kata-kata gue di atas atau di sebelum atau di awal pembukaan ya. Gue nyampaikan bahwa lu termasuk orang yang gimana nanti atau nanti bagaimana. Kalau di sini gue lihat sih si Temeli bener-bener memikirkan bagaimana Resa harus mempersiapkan dirinya di lingkungan barunya, apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi gue ngelihat Meli ini begitu detail memperhatikan apa yang akan menjadi kebutuhan Resa. Dan kalau melihat video ini, gue sih nggak melihat ini gimmick ya, maksudnya gimmick yang memang disetting gitu kan. Gue ngelihat ini memang Resa yang masih polos, yang masih lugu, dan memang butuh banyak orang yang menjaga dia untuk mengingatkan apa yang menjadi kebutuhan dia. Mungkin dia masih belum terpikirkan gitu kan. Bukan berarti Resa tidak bisa mikir, tapi mungkin kondisi yang memaksa dia tidak bisa memikirkan apa yang menjadi kebutuhannya secara jernih gitu kan. Karena dia masih di euforia di suatu gue ngelihat dia ada di dalam kehidupan yang 180 derajat itu berbeda. Dia ada di di kondisi yang benar-benar baru gitu kan. Dia ada di lingkungan orang-orang baru dan juga di lingkungan orang-orang besar gitu kan. Kebayang dong kalian mungkin yang dari istilahnya dari desa, dari kampung yang istilahnya tidak pernah mengenal dunia di Jakarta seperti apa mungkin. Terus akhirnya harus ke Jakarta dan ketemu langsung hidup dengan orang besar skala Kak Meli. Ini tentunya juga kan masih kaget ya, masih harus beradaptasi. Dan beruntungnya sih Meli memang memperhatikan ya, maksudnya dia peduli. Dan gue melihat sih Resa itu terlihat menjadi diri sendiri di video ini. Gue anggap Resa mampu menempatkan diri dan sangat baik dia menempatkan dirinya tanpa harus menjadi orang lain ya. Resa gue lihat nih memang dari gestur ya, dari bagaimana berbicara, bagaimana dia berkomunikasi, dia benar-benar memposisikan sebagai orang yang ya ini gua gitu kan. Dan which is good, menurut gua tuh bagus banget ya. Resa tidak harus jadi orang lain yang kadang-kadang ada juga kan orang yang pengen terlihat pintar ya. Oh iya, saya tahu Kak Meli ini. Oh yang itu ya Kak Meli, padahal dia nggak tahu gitu. Tapi dia benar-benar polos menyampaikan dan dia tidak malu akan ketidaktahuannya. Dan menurut gua ini adalah value, sebuah nilai
dimana memang seseorang ini tahu di mana posisi dia sebenarnya. Akan terlihat buruk malah kalau nanti Reza seolah-olah tahu ini, tahu itu, tahu ini, padahal Reza belum tahu. Jadi ini menurut gua suatu pertunjukan dari Reza ya, dimana Reza menunjukkan bagaimana dia berkomunikasi dengan orang besar dan dia tahu menempatkan diri. Apalagi ya, dan gue melihat gini ya, Reza memang menampilkan dari tampil apa adanya dari sisi pengetahuan dan juga attitude ya, itu dan lainnya adalah gue mau bilang bahwa menjadi orang yang belum tahu hal banyak gitu, belum tahu banyak hal gitu kan, bukan sesuatu yang memalukan sebenarnya. Ketika lu tidak tahu banyak tentang suatu hal, itu bukan suatu hal yang harusnya membuat lu jadi malu, tidak percaya diri dan lain sebagainya. Tampil jadi diri sendiri. Dan beruntungnya di sini memang gue melihat bahwa Reza ini mendapatkan kesempatan dan belajar dengan orang-orang yang jauh lebih pintar dan peduli. Di sini ada Meli, ada Antohut dan tim manajemen, Warudi dan tim-tim kameramen yang mungkin memiliki pengetahuan yang jauh lebih baik dari Reza. Dan beruntungnya mereka benar-benar peduli ya. Kalau dilihat dari sini, lihat bagaimana Meli aja gesturnya, dia benar-benar peduli di sini dilihat. Jadi kembali lagi, bukan kesalahan Reza ya, tidak begitu banyak mengenal tentang sebuah gaya hidup di kota besar misalkan. Jadi bukan kesalahan Reza, karena memang dia dipaksa sebelumnya mengenal kehidupan yang sederhana, dipaksa oleh keadaan di mana dia hidup yang sederhana. Jadi ini kan suatu kehidupan yang baru yang jauh dari kata sederhana lah. Dia berada di lingkungan orang besar tadi yang gue sampaikan dan lain sebagainya, dengan dapat tempat tinggal yang layak gitu kan. Ya bersyukur ya, maksudnya Reza bersyukur, dan kita juga harus bersyukur dengan kondisi seperti ini. Oh ya, terus buat teman-teman nanti kalau ingin melihat video yang ini lebih detail di Reza 1310 official ya, masih ada di sana, silahkan tonton, karena menurut gue bagus, kita bisa mempelajari mengenai karakter dari idola kita. Terus gue juga mau nyampaikan sebagai penutup mungkin ya, gue jadi ingat ucapan Meli ya pada saat live IG beberapa waktu lalu. Kurang lebih ya, mohon koreksi, mohon maaf banget kalau salah ya, tapi seingat gue tuh kurang lebih dia menyampaikan kalau kalian suka dengan Reza, kalian ingin memuji ya memuji saja, istilahnya memuji jangan berlebihan, maksudnya silakan memuji tapi jangan berlebihan. Kalau tidak suka cukup abaikan. Jadi ini sebenarnya ajakan ya buat kalian yang memang suka dengan Reza. Gak usah berlebihan, pujilah dia secara objektif, atau berikan ingatan-ingatan, maksudnya saran-saran mungkin untuk kebaikan, gak ada salahnya kok. Kenapa kita harus takut speak up untuk menyampaikan sesuatu hal yang baik, yang benar gitu kan. Kalau memang sudah dikerjakan oleh tim ya itu sudah bagus, tapi kalau belum kan gak ada salahnya. Kita toh cuma mengingatkan, bukan berusaha untuk gue paling tahu nih Reza harus begini, tidak. Karena memberikan saran kan bebas, hak semua orang, silakan berikan saran, cuma kembali lagi dengan cara yang baik, dengan saran-saran yang baik tentunya. Dan kalau memang itu didengarkan alhamdulillah, kalau tidak diperlukan juga kita nggak perlu kecewa kan gitu. Jadi ini kembali lagi gue mau nyampaikan terkait dengan apa yang Reza butuhkan ya. Mengingatkan bukan berarti merendahkan ya, mengingatkan itu bukan berarti merendahkan, dan tapi sebaliknya kita itu malah peduli, menunjukkan bahwa kita peduli ya ketika kita mengingatkan. Dan itu sebenarnya yang selalu berusaha gue lakukan, mencoba objektif dan tidak berlebihan dalam menilai Reza. Gue coba untuk tidak terlalu berlebihan. Kalau kita bicara suara ya gue bilang suaranya udah bagus, gue kayaknya sudah habis kata-kata yang tepat lagi untuk menggambarkan suaranya. Sudahlah, itu stay di sana, tapi apa yang bisa kita berikan masukan atau saran-saran untuk kedepannya Reza jauh lebih baik kan gitu. Well,
gue coba selalu untuk memposisikan Reza memahami current condition gitu. Kondisi saat ini seperti apa, current condition, dan expectation conditionnya seperti apa. Seperti di video gue sebelumnya gue menyampaikan terkait dengan Reza mungkin bisa menghafal lagu-lagu dan lain sebagainya supaya ruang geraknya lebih leluasa di panggung, bisa berinteraksi dengan penonton misalkan. Itu kan ekspektasi untuk ke depan jauh lebih bagus, lebih baik. Kalau sudah dilakukan atau sudah menjadi program ya bagus, toh gue cuma menyampaikan saja. Well, itu aja mungkin buat teman-teman. Thank you yang selalu menyimak. Kalau kalian mau nonton video ini silahkan, ada di channelnya Reza, ada ditutup dengan belanja pada akhirnya, dari checklist itu di bawah tulisan kertasnya, dan sampai Reza ketemu dengan makanan kesukaannya, ada ikan asin deh kalau nggak salah. Nah, ada teri, ada ikan. Itu aja, thank you ya buat teman-teman ya, selalu mendukung Alsimo, dukung Reza. Salam ngeteh buat kalian.